Ducati, and Ducati in the last seasons are very competitive and very strong. Sebelum lanjut, like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Nama Veda Ega Pratama mungkin belum setenar pembalap MotoGP dunia seperti Pedro Acosta atau Marc Marquez. Namun, bagi para pengamat balap Eropa yang jeli, nama pemuda asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini sudah mulai menggema sebagai talenta muda luar biasa yang muncul dari Asia Tenggara. Bahkan, legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, tak segan-segan angkat bicara melihat aksi spektakuler Veda di lintasan. Ya, Veda Ega Pratama benar-benar mencuri perhatian dunia usai tampil memukau dalam dua ajang berbeda, Junior GP World Championship dan Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, ia berhasil meraih poin perdana di Junior GP dengan finish ke-12 di Magny-Cours. Lalu disusul kemenangan luar biasa di Sachsenring dalam Red Bull Rookies Cup hanya 2 pekan berselang. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanyalah pencapaian biasa. Tapi bagi siapapun yang mengenal kerasnya dunia balap Eropa, dua pencapaian itu adalah lompatan besar bagi pembalap Asia. Apalagi seorang remaja berusia 16 tahun dari Indonesia. Tidak heran jika kemudian Valentino Rossi pun tak bisa menahan kekagumannya. Bocah ini gila. Saya suka caranya membalap. Sangat agresif tapi tetap bersih. Dia punya potensi besar, kata Rossi saat diwawancarai oleh media Italia usai menyaksikan rekaman balapan Veda di Sachsenring. Langkahnya cepat, berani, dan yang terpenting, dia terlihat haus akan kemenangan. Itu karakter pembalap sejati. Pujian dari Rossi bukanlah hal yang bisa diremehkan. Sebagai pemilik VR 46 Riders Academy, Rossi dikenal sangat selektif dan jarang memuji pembalap muda yang belum bergabung ke orbit Eropa secara penuh. Fakta bahwa seorang Veda Ega Pratama bisa membuat The Doctor angkat bicara adalah sinyal betapa besar potensi anak muda ini. Sebelum menjadi bahan pembicaraan Eropa, Veda bukanlah nama baru di lintasan Asia. Ia sempat menjadi kampiun di Asia Talent Cup, ATC, sebuah ajang pengembangan pembalap muda di bawah naungan Dorna Sports. Penampilan dominannya di ATC, termasuk beberapa kemenangan dengan margin besar, sudah membuat banyak pihak menaruh perhatian. Masuknya Veda ke Junior GP World Championship dan Red Bull Rookies Cup adalah bukti nyata bahwa sistem pembinaan Astra Honda Motor AHM mulai menunjukkan hasil. Dalam sistem piramida pembinaan AHM, Veda telah melewati berbagai jenjang, dari balap nasional, Asia Talent Cup, hingga ke Eropa. Namun, balapan di Eropa adalah dunia yang sama sekali berbeda. Adaptasi, tekanan mental, cuaca ekstrim, hingga kebiasaan tim menjadi tantangan tersendiri. Butuh mental kuat dan kerja keras ganda untuk bisa bersaing. Dan itulah yang diperlihatkan Veda sepanjang musim 2025. Setiap balapan adalah kesempatan baru untuk menunjukkan hasil kerja keras, ujar Veda dengan nada tenang, namun penuh keyakinan saat diwawancarai sebelum berangkat ke Aragon. Saya dan tim melakukan beberapa latihan untuk motor dan juga fisik di Tarragona. Kami berusaha menjaga performa, belajar dari balapan sebelumnya, dan terus berkembang. Target saya bukan sekadar finish. Saya ingin berada di grup depan. Tak hanya Veda, Indonesia juga memiliki amunisi lain di Eropa. Kiandra Ramadipa. Remaja asal Sleman ini kini menjadi harapan besar Indonesia di ajang European Talent Cup, ETC. Ia berhasil mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang memenangi race di ETC, tepatnya di Magny-Cours, Prancis. Dengan total 73 poin dan posisi keempat di klasemen sementara, Ramadipa menunjukkan bahwa dirinya bukan pembalap pelengkap. Ia adalah penantang serius gelar juara musim ini. Kemenangannya di Prancis bukan keberuntungan, melainkan hasil dari konsistensi dan perkembangan luar biasa di 3 seri sebelumnya. Saya bersiap lebih keras lagi sebelum seri Aragon. Dari race sebelumnya, saya mendapatkan tambahan jam terbang dan pengalaman yang sangat berarti, ucap Ramadipa. Saya juga sudah pernah balapan di sirkuit ini, jadi sekarang saya lebih percaya diri dan lebih siap untuk bertarung di Aragon.
Target saya adalah menjaga konsistensi di klasemen dan tetap berada di jalur perebutan gelar. Kiandra tergabung dalam Honda Asia Dream Racing Junior Team, tim yang juga menaungi beberapa talenta muda dari Asia. Ia telah membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di level tinggi jika diberi fasilitas, pendampingan, dan kesempatan yang sama. Putaran keempat FIM Junior GP World Championship di Motorland Aragon akan menjadi ujian nyata bagi kedua pembalap muda ini. Trek selebar 15 meter dengan kombinasi tikungan cepat dan teknikal akan menantang kemampuan teknis dan mental. Veda memiliki memori kuat di sirkuit ini, begitu pula Ramadipa. Namun, yang terpenting adalah bagaimana mereka menerjemahkan pengalaman masa lalu ke dalam strategi cerdas di balapan nanti. Aragon bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keberanian mengambil keputusan, pengelolaan ban, dan positioning dalam duel ketat. Tim AHM sendiri telah menyiapkan segala sesuatunya dengan detail. Latihan di Tarragona, pemetaan data sirkuit, hingga simulasi balapan menjadi bagian dari persiapan intensif. Targetnya bukan lagi sekadar bertahan, tapi menyerang dan mencetak sejarah baru untuk Indonesia. Performa Veda dan Ramadipa bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, tapi juga telah membuka mata dunia akan potensi Indonesia sebagai ladang bakat balap. Keberhasilan mereka di Eropa bisa menjadi pintu masuk bagi pembalap muda lain dari tanah air. Tak sedikit tim Eropa yang mulai mengamati perkembangan pembalap Asia. Media motorsport Spanyol dan Italia bahkan mulai menyebut Veda sebagai salah satu talenta eksotis paling menjanjikan di ajang Rookies Cup. Beberapa mantan pembalap bahkan menyarankan agar Dorna membuka lebih banyak slot wildcard untuk rider Asia. Indonesia mungkin belum pernah punya pembalap MotoGP, tapi kalau Veda dan Ramadipa terus seperti ini, saya rasa tinggal tunggu waktu, kata Loris Capirossi, ex-rider Ducati yang kini menjadi pengamat di Podok Junior GP. Banyak yang bertanya, bisakah Veda Ega Pratama tembus ke MotoGP? Jawabannya adalah mungkin, bahkan sangat mungkin asal jalurnya benar dan dukungannya berkelanjutan. Langkah awal sudah ditempuh, masuk ke Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Dua jalur ini terbukti efektif melahirkan juara dunia, seperti Casey Stoner, Jorge Martin, hingga Pedro Acosta. Jika Veda bisa terus menunjukkan konsistensi dan mengembangkan sisi teknis serta mentalitasnya, peluang promosi ke Moto3 sangat terbuka. Sementara Ramadipa juga tidak kalah potensial. Jika ia mampu mempertahankan posisinya di klasemen ETC dan meraih lebih banyak podium, promosi ke tim Moto3 Junior bisa saja terjadi. Apalagi tim-tim seperti Leopard Racing dan SIC 58 Squadra Corse selalu mencari pembalap muda bertalenta dari Asia. Dulu, mimpi melihat pembalap Indonesia bersaing di panggung dunia terasa seperti angan-angan. Kini, nama-nama seperti Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa telah mengubah paradigma itu. Mereka adalah bukti nyata bahwa kerja keras, pembinaan terstruktur, dan dukungan penuh bisa menciptakan pembalap kelas dunia dari Indonesia. Valentino Rossi boleh saja menggeleng-geleng kagum hari ini. Tapi mungkin, dalam waktu yang tak lama lagi ia akan berdiri di podium bersama para rider muda Indonesia yang ia puji hari ini. Dunia sedang memperhatikan, dan Indonesia akhirnya sedang bangkit di atas dua roda.